Semuanya? Ya. Yang udah masuk siapa? Dua orang ya? Iya, Pak. Nah, absennya berapa? L9 Pak, DPR 8. Yes, 89. Baik, ada dua orang teman kita yang sudah masuk Vendra dan Tertasar. Gak ada informasi ya? Sakit atau apa? Oh, Vendra sakit. Tertasar mau info. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Nanti kita tidak usah takut ya, karena ada di belakang tuh ada Bu Erni yang kemarin mungkin saya sudah informasikan. Bu Erni ini adalah pengajar praktik sekaligus pendamping individu bagi saya, karena saya mengikuti program guru penggerak yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan Kementerian. Lalu Bapak yang di belakang itu juga dari tempatnya Bu Erni dari SMP Negeri berapa coba? Yang di dekat SMA 12. Yang belakang yang ngambil gambar dari mana Pak? Yang ini dari mana? Ruang studio. Oke, baik. Materi yang nanti akan kita pelajari pada hari ini, dan temanya adalah budaya kekerasan melawan budaya asing. Tapi sebelumnya sedikit saya menginformasikan berkaitan dengan kesepakatan kelas kita. Mungkin karena waktu kita juga terbatas, maka ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan dalam proses pembelajaran ini juga. Yang pertama, dia berkaitan dengan keyakinan. Beda sama peraturan ya. Kalau peraturan itu kan sifatnya adalah peraturan itu sedikit ya memaksa orang saja. Jadi peraturan itu pasti selalu diikuti dengan sanksi gitu ya. Sanksi yang akan diperoleh. Jadi orang melakukan itu bukan karena kesadaran diri, tapi lebih pada ada rasa takut gitu. Jadi kalau tidak melakukan, pasti saya akan dihukum. Dan di sana juga kalau peraturan itu ada larangan-larangan. Itu bahasanya negatif. Dilarang membuang sampah. Apakah benar nanti sampahnya gak ada di bawah itu? Belum tentu, coba perhatikan. Pasti ada sampah di bawahnya bertumpuk-tumpuk. Hari ini tulisan itu dilarang buang sampah di sini, besoknya harus diganti. Jadi buang sampah di sini. Enggak, yang buang sampah di sini sebutnya anjing. Nah, besok ada lagi sampahnya. Karena apa? Dia berpikir bahwa ketika saya buang sampah, dia menyatakan dirinya sebagai seorang seekor binatang. Nah, maka di sini kalimatnya positif ya. Sebentar aja saya. Pertama ya, ini namanya keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu lebih pada hadir atau lahir dari dalam diri kita. Apa yang mau kita yakini. Contohnya, ini contoh aja ya. Nanti kelasmu bisa buat juga. Ya. Tapi untuk saat ini saya yang buat dulu ya sebagai contoh supaya nanti kamu bisa buat sendiri. Pertama kita adalah tim. Ya. Nah, tim itu kan bisa terdiri dari beberapa orang menjadi sebuah tim. Ibarat sebuah kesebelasan sepak bola. Tujuan akhir apa kalau mereka bertanding? Menang. Berarti kalau mau menang, masing-masing orang harus berusaha sekuat tenaga untuk bisa menang dengan cara yang Nah, kita sebagai tim di kelas ini juga ya, harus memiliki usaha dari masing-masing orang untuk bisa mencapai tujuan. Tujuannya apa? Nah, mungkin tujuannya itu bisa dirumuskan supaya saya naik kelas nilainya di atas 75. Nah, itu kan tujuan akhirnya kan. Nah, berarti masing-masing orang harus berusaha supaya mencapai tujuan sebagai sebuah tim di kelas. Yang kedua, kita harus saling menghormati. Ya, kata-kata kasar, menyebut nama orang tua itu ditinggalkan. Itu kebiasaan lama yang tidak baik. Karena apa? Nama yang diberikan kepada kita itu sudah diberikan oleh orang tua. Kita perlu saling menghormati. Sebagai tim,
semua orang harus menjaga sikap dan perilakunya dengan baik. Kemudian yang ketiga, kita berani bertanggung jawab. Artinya setiap kesalahan yang kita lakukan berani. Ya, untuk apa? Saya bertanggung jawab atas apa yang saya perbuat. Di negeri ini banyak orang yang tidak bertanggung jawab, menghindar, padahal dia melakukan. Lalu dilemparkan kepada siapa? Orang yang tidak punya kuasa atau kekuatan. Ya, itu juga ya. Kemudian yang berikut, hadir di sekolah tepat waktu. Itu menjadi satu komitmen. Saya harus hadir di sekolah tepat waktu supaya mencapai tujuan yang tadi itu. Karena kalau kita sudah terlambat, kita akan ketinggalan dalam bentuk pelajaran di sekolah. Otomatis tujuan akhir kita tentu naik kelas, punya nilai di atas 75 atau menjadi berantakan. Karena itu menjadi tujuan dari sebuah didikan. Kemudian yang berikut, kita harus saling peduli terhadap teman kita. Rasa empatinya harus ada. Ada mungkin orang yang sedih karena baru ditinggal oleh orang tua karena meninggal. Kita ada empati dengan orang itu. Saya bersyukur bahwa di sekolah itu ada rasa solidaritas. Misalnya ada orang yang meninggal, datang melayat, anaknya datang, teman datang, dengan memberikan sedikit uang duka. Itu kan bentuk solidaritas. Kemudian yang terakhir ya, satu berbicara, yang lain ini penting ya, supaya kita bisa mendapatkan informasi sejelas-jelasnya dari orang yang memberikan informasi. Kalau semua orang berbicara, maka tidak ada informasi yang bisa kita dapatkan. Kira-kira paham? Atau ada yang mau nambah nggak? Saya mau nanya Pak, tadi kan kalau bilang yang kita harus saling menghormati, terus ada yang bagian saling mengatain orang tua. Nah, kalau yang saya tahu kan kalau untuk yang ngatain orang tua itu kan berarti kayak udah akrab dan dekat. Terus kalau misalkan mereka ngatain orang tua bukan untuk saling mengejek tapi untuk seru-seruan doang, boleh atau? Pada dasarnya apapun alasannya itu tidak bagus, tidak baik. Karena itu nantinya menjadi satu kebiasaan. Berarti kan kita tidak menghargai nama dari teman kita yang diberikan oleh orang tua. Sekarang kalau mau dibalik pertanyaannya, apa susah atau beratnya kita memanggil nama dia? Nah, itu pertanyaannya. Jadi pada dasarnya dari itu kita menghormati nama yang sudah diberikan oleh orang tua pada anak dan kira-kira begitu ya, Mas Yoli. Oke, baik. Ada lagi yang mau bertanya? Baik, saya lanjut ya. Ini mengenai keyakinan kelas kita. Ya, ini contoh aja ya, nanti bisa dibuat yang lebih spesifik untuk kelas ini. Ya, oke. Saya lanjut yang berikutnya. Boleh dibuka handphonenya. Mudah-mudahan tidak lama ini ya. Lama juga nggak apa sih Pak. Durasi. Silakan diisi bagaimana perasaanmu hari ini. Ya, silakan. Oh, Itu nih. Ini udah di Google Maps Pak, gimana Pak? Di mentimeter.com. Saya izin yang pakai Pak. Begini aja deh. Ini nggak benar ya?
Di Google aja mentimeter.com. Bukan mentimeter kan? Besar. Berapa 2000 berapa? 2000 ya? 25 siapa orang? Bahagia. Mana bahagia? Gimana? Ada bahagia nggak? Ada. Bawa nih. Sedih. Setengah sendiri. Capek. Itu siapa sih? Oke, ada 22 ya yang masuk tadi Oke, tapi ini mayoritas ya atau paling banyak itu adalah senang ya, meskipun ada cukupnya gitu. Senang, apa berbahagia yang lagi marah, lagi kesel, ada yang pita kan tuh. pas gue senang gitu. Ya begitulah rasanya senang campurnya gitu. Terus apa lagi? Cukup baik. Capek. B aja. Nah, ini perasaan-perasaan yang kita alami pada saat ini. Boleh dong satu orang yang tadi mengekspresikan perasaannya. Mungkin Krista. Boleh nggak jelasin sedikit? Krista mana dulu lah, cukup senang siapa sih? Kevin. Orang. Satu orang aja. Mungkin Krista. Mungkin Krista bisa. Krista. Jangan muncul. Silakan Krista. Kenapa harus Krista? Diri. Pita. Oke, silakan. Selamat siang, Bapak Ibu Guru. Perkenalkan nama saya Gresa. Saya menulis kesel karena rambut saya kayak orang nggak jelas, Pak. Oke, terima kasih. Jadi dia menulis tadi itu kesel ya, karena rambutnya yang jelas. Kesel sampai kalau cukurnya adalah. Ini yang yang potong Oh, yang potong si Raja ya? Iya, Pak. Iseng deh, Pak. Kita satu lagi ya. Bahagialah. Bahagialah, Pak. Ya aja. Oke, bisa Nathan silakan. Yang mana tadi tuh? Hah? Kalau saya beneran kesehatan, biasa itu yang biasa. Biasa. Oh biasa. Bukan yang biasa. Kenapa biasa? Karena saya sih kayak biasa apa? Sehari-hari gitu. Rasanya biasa aja.
Nah, oke, sekarang pertanyaan yang kedua. Ya, kita perwakilan aja ya. Oke. Pertanyaan yang kedua. Semen ini. Ya, masih. Join lagi dong? Oh, join lagi? Ya kan kodenya join lagi kan? Oh, Semen ini. kurang lebih dari Nah, ini. kodenya sama aja Pak? Hah? Kodenya sama aja? Untuk harusnya sama. Harusnya sama. Itu berapa? Berapa kemana Pak? Enggak beda, Pak. Berapa? Karena ini pertanyaan 25, 15 sama. 25, 15 Sama yang tadi. sama aja. Beda. Udah. Sama. 25, 15, 36, 8. Refresh dulu. Makanya kan 25, 15, 36, 86. Singkat aja. Ingat pada pertemuan nggak ingat apa-apa gitu. Itu siapa matematika? Pelajaran yang lalu. Itu kan poin-poinnya di Ini pelajaran agamanya. sesuai tema. Iya. Ini kokoi. Bukan. Kok Jadi gue masih Inggris dulu. perfect. Apa dia? Perfect. Membahagiakan dia pasti. Siapa nih? Hidupnya pada audisi semua. Ini males banget. Aku ya Pak kan. Badminton. Mau jadi badminton. Ajaran sosial media. Macam-macam kekerasan. Yang itu yang kakak bisa. Saya nggak tahu. Lihat dia kok masuk Baik, ya. Ini poin-poin yang dipelajari pada pertemuan sebelumnya. Itu ada yang menulis tentang hak asasi manusia, kemudian ada ajaran sosial gereja, ya. Kemudian tentang Konsili Vatikan kedua, kemudian tentang NCC, ya. Lalu ada sikap gereja, tugas-tugas gereja, ya. Itu pacet juga sih, bukan pacet. Kayaknya perutnya udah lapar ya. Kemudian ada macam-macam kekerasan, ya. Kemudian ada lagi adionamento. Kalau yang lain-lain ini matematika, itu dengan pengokok ini. Yang ditulis matematika. Ya. Jadi ini ya poin-poinnya yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Ya, kita bicara tentang asasi manusia, tentang gereja dan dunia, ya. Lalu kemudian juga kita bicara tentang NCP, ajaran sosial gereja. Jadi itu yang pada pertemuan sebelumnya. Ya. Baik, supaya nanti konsentrasinya lebih ini lagi masuk ke materinya, mari kita hening sejenak, ya, dengan memperlihatkan kesadaran penuh supaya nanti kita ya katakanlah kalau di Katolik namanya meditasi, ya, sebentar saja karena kalau lama bisa bablas ya.
Oke, duduk yang nyaman ya, tidak usah sandaran, tangannya itu paha ya, dan paha orang. Ini Ya, sudah posisinya yang nyaman aja, yang nyaman ya. Kalau sudah, tutup matanya, ini tangannya ya. ini berada. Kayak sandaran dari sini kan. Sudah semuanya, silakan tutup matanya, ikutin aba-aba yang akan saya berikan. Kita cuma 5 menit aja. Nanti kalau yang apa namanya, yang lama nanti aja. Biasanya sampai 15-20 menit, bisa 30 menit. Baik, sekarang tutup matanya, diam sejenak. Relax saja badannya. Kalau sudah nyaman dengan duduknya, pusatkan konsentrasimu pada dirimu sendiri. Silakan menarik nafas melalui hidung, mengeluarkan melalui mulut. Rasakan kehangatan nafas yang melalui udara yang melalui hidung kita. Rasakan saat kita menarik nafas, kalau kita menjadi menangis. Rasakan pada saat kita melepaskan udara, kalau kita akan meninggal. Lakukan secara berulang-ulang. Dengarkan suara yang paling jauh dari kita. Fokus pada suara itu. Dengarkan suara yang paling dekat dengan Anda. Fokus pada suara itu. Tidak usah memikirkan yang lain. Kalau sudah nyaman, sudah merasa segar, silakan pelan-pelan dibangunkan. Dibangunkan sekarang. Kembali duduk seperti biasa. Apakah ada yang baik, saya minta volunteernya, sukarelawan, untuk sedikit mengungkapkan apa yang dialami tadi ketika saya meminta kamu untuk duduk tenang, konsentrasi, tutup matanya, mendengar suara yang jauh, mendengar suara yang dekat. Silakan siapa? Nah, sebelum nanti saya duduk. Dia sering tidur, dia mau. Kenapa nama saya Matius Mereka? Tadi yang saya rasakan biasanya Pak. Ceritakan sedikit tadi itu saya kamu mendengarkan suara apa? Ini suara apa nih dari dulu? Iya, Pak, kagak. Ini suara Santi ya. Suara iya Pak. Santi. Iya tadi kedengeran suaranya. Baru suara dari dekat, suara Bapak. Suara yang paling jauh suara Ibu Santi, yang paling dekat Suara Bapak. saya ya. Tangan. Yang putri lah satu orang siapa? Nah. Baik. Jangan banget. Perkenalkan nama saya Teresa Deborah yang mengatakan dari saat awalnya disuruh dikasih itu awalnya saya juga karena kayak bingung mau gimana harus mengambil itu. Terus untuk soal sebelum saya itu dia teriak-teriak sama dia waktu itu. Terus kalau
Deborah. Tadi ada dua teman kita tadi udah sampaikan apa yang mereka rasakan tadi ya, pada saat kita melakukan teknik, namanya teknik mindfulness ya, kesadaran penuh, stop ya, berhenti sejenak dari aktivitas kita tadi dulu, memulai aktivitas yang baru. Saya mau nanya dulu ya. Pada saat tadi kita melakukan itu, tujuannya apa sih sebenarnya? Ada nggak yang tujuannya? Dari kegiatan yang dilakukan tadi itu atau aktivitas yang dilakukan, tujuannya apa? Menenangkan pikiran. Ada lagi? Mengosongkan pikiran. Ada lagi? Saya minta kamu tadi coba dengar suara yang paling jauh, suara yang paling dekat. Maksudnya memfokuskan diri kita pada suatu hal. Kadang kita di tengah kesibukan kita setiap hari, kadang kita nggak pikir kita bekerja ini. Apalagi yang seperti Anda sebagai pelajar di meja ya ada buku ini ya, fisika, matematika. Nah kadang kita udah berpikir, aduh mau belajar ini tapi di sini ada kayaknya, ya di sini masih ada yang udah bingung mau lalu jadi frustrasi. Apalagi mau ujian, maka coba Anda berhenti sejenak, lakukan seperti yang saya sampaikan tadi itu, lalu fokus pada apa yang mau kamu belajar. Nah, latihan ini bukan hanya di sini saja ya, untuk keperluan pembelajaran Anda, tapi nanti untuk kedepannya, pada saat kamu mau masuk perguruan tinggi, ya, jadi tenangkan pikiran, berfokus pada pilihanmu, mau jadi apa, mau masuk ke perguruan tinggi apa. Kalau kita tidak fokus, kita akan terbagi-bagi pikiran kita dan itu menjadi berantakan semua. Kita tidak sampai pada tujuan yang kita inginkan. Maka kita fokus, oh saya mau nanti setelah lulus dari sini. Tapi itu keputusan yang sudah direfleksikan, sudah direnungkan tadi. Saya mau menjadi seorang dokter. Saya masuk fakultas kedokteran ini. Maka fokusnya ke sana. Nah itu yang membuat orang berjuang, berusaha supaya mencapai tujuan tadi itu. Setelah lulus nanti saya mau kerja di mana? Sudah bekerja, sudah punya penghasilan, saya mau membentuk keluarga. Saya nanti akan menikah. Pilihannya banyak. Misalnya kalau yang perempuan ada banyak laki-laki. Di antara laki-laki ini Anda harus memilih, gak mungkin Anda ambil semua. Aku ambil aja 7 orang jadi suami itu kan terus. Nanti Anda harus memilih benar-benar. Tentu memilih bukan secara emosional. Saya nikah sama dia supaya saya mau balas dendam. Tetapi pasti Anda memilihnya itu dengan tenang supaya benar-benar ini adalah suami saya atau istri saya untuk menjadi pendamping seumur hidup. Jadi semua hal tadi itu yang dilatih tadi itu membuat kita bisa fokus pada apa yang mau kita capai. Itu ya, itu masuk dari latihan. Begitu juga dengan pembelajaran. Nah, sekarang kita mau masuk ke pembelajarannya. Ya. Saya akan menyampaikan apa yang menjadi tujuan pembelajaran. Ya. Jadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini dengan tema tadi itu adalah budaya kekerasan melawan budaya kasih. Yang pertama, tujuan kita belajar mata pelajaran ini atau materi ini adalah supaya kita mampu memahami dan menghargai kehidupan itu sendiri. Anda bayangkan kalau di dunia ini penuh dengan tindakan kekerasan. Seperti contoh tadi yang disebut perang, kan? Terus saja perang berkecamuk. Berapa banyak orang yang akan situasi menjadi tidak nyaman. Ini yang perlu kita perlu belajar ya. Supaya kita tahu bentuk-bentuk kekerasan terjadi di dalam masyarakat kita itu seperti apa. Apa yang menjadi latar belakangnya, penyebab terjadinya kekerasan itu, dan apa yang harus dilakukan. Ya. Yang kedua, tujuan kita belajar materi ini tentunya adalah supaya kita memahami bentuk kekerasan terjadi dalam masyarakat dan berusaha untuk mengembangkan budaya kasih dengan mengajak orang lain untuk berbuat kasih ya, lewat media sosial. Nanti ini menjadi prakteknya nanti tugasnya
bagaimana kamu mengajak orang-orang yang ada di sekitar kamu, bahkan mungkin di seluruh dunia ini, ya, untuk melakukan tindakan kasih tadi, menghargai kehidupan. Nanti Bapak nanti akan kasih contoh salah satu video pendek yang dibuat oleh seorang siswa SMA 1 Antonius. Beberapa 2-3 tahun yang lalu, yang sekarang kuliah di Fakultas Sosiologi Universitas Indonesia. Bagus sekali dia buat. Saya nggak bisa buat seperti dia, tapi bagus sekali buat. Video nanti saya akan tunjukkan. Kalian mungkin bisa lebih dari dia, gitu ya, membuat video pendeknya. Bagaimana dia mengajak orang-orang untuk berbuat kasih. Kemudian yang ketiga, dalam pembelajaran ini juga kita akan merefleksikan diri kita, ya, berkaitan dengan kemampuan untuk mengembangkan budaya kasih dan bersyukur atas hidup yang dianugerahkan oleh Allah kepada kita. Nah, masing-masing kita setiap bangun pagi, tentunya kita akan berdoa, bersyukur bahwa hari ini saya bisa bangun. Anda bisa bayangkan kalau kita nggak bisa bangun, tidur selamanya. Ya. Jadi kita merefleksikan bahwa hidup ini sangat berharga bagi kita. Nah, sekarang saya akan tampilkan, ya, nanti akan kita masuk ke kelompok, ya, salah satu, ya, bentuk tindakan kekerasan yang kita lihat. Improve employee and customer experience with Voice AI from sentiment analysis to Pemirsa, pandemi membuat orang lebih sering berkumpul dengan keluarga. Namun momen baik ini justru menjadi catatan hitam seiring tingginya angka kekerasan dalam rumah tangga. Dari 1.000 aduan kasus kekerasan diterima Komnas Perempuan selama pandemi berlangsung. Ada apa ini? Berikut laporan Vida Armania dan Saiful Rizal. Salah satu hikmah dari pandemi COVID-19 adalah ayah, ibu, dan anak menjadi lebih sering berkumpul di dalam rumah. Namun yang terjadi, sebagian mensyukuri, sebagian lainnya terpuruk. Titik lanjutnya, tingginya angka kekerasan dalam rumah tangga. 832 kasus kekerasan dalam rumah tangga diterima Komnas Perempuan. Dengan kekerasan psikis atau verbal menduduki peringkat pertama dengan 39% aduan, diikuti kekerasan seksual fisik dan masalah ekonomi. Tingginya KDRT di masa pandemi ini semestinya menjadi atensi khusus terutama untuk anak-anak. Kekerasan terhadap anak juga rentan terjadi di masa pandemi seperti ini. Salah satunya adalah seorang ayah yang tega menganiaya anaknya hingga luka dan lebam di kawasan Duren Sawit, Jakarta Timur. Dari tempat inilah kira-kira sang ayah menyeret anaknya hingga terjatuh. Meskipun pelaku kini telah diamankan oleh pihak kepolisian, kini korban masih mengalami trauma yang cukup berat. Tidak pernah terbayang sekalipun dalam mimpi buruk RPP akan disakiti sang ayah hingga wajahnya penuh luka dan lebam. Hanya karena menjemur pakaian dengan gantungan membuat ayahnya murka. Tepat di halaman rumah, korban mendapatkan penganiayaan keji dari sang ayah. Tragedi ini baru terkuat setelah adik pelaku yang sempat merekam mengunggah video kekerasan yang dialami kakaknya ke media sosial. Tidak lama kemudian pelaku langsung dijebloskan ke ruang tahanan. Namun yang diderita anaknya lebih pedih dari sekedar luka goresan. Keluarga menyebut bocah 12 tahun itu kini trauma, bahkan ketakutan jika ayahnya keluar dari penjara. Bapaknya ke sono, gak mau, dia takut, dia takut dikuburin lagi. Aku gak mau tinggal di sini, dia takut dia keluar nanti, aku takut dikuburin lagi. Gitu. Biasa sih, yang jadi korban tuh dia mulu gitu. Sebagian kalangan menyebut derita yang dialami RPP ada kaitannya dengan pandemi. Emosi pelaku diketahui menjadi tidak stabil karena dari sisi ekonomi, usahanya menjual makanan tempe mendoan turun drastis. Sementara di rumah, intensitas bertemu dengan anggota keluarga menjadi lebih sering. Di sisi lain, lembaga yang menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga tidak bisa maksimal memberikan pendampingan karena keterbatasan pembatasan sosial berskala besar. Yang dihadapi oleh para lembaga layanan juga karena terbatasnya
kesulitan melakukan proses pendampingan gitu ya, dengan sumber daya yang terbatas. Namun sejauh ini Komnas Perempuan memang memberikan bantuan terhadap pengaduan-pengaduan berbasis KDRT ini. Sesungguhnya virus corona menjadi momok sekaligus memberikan pelajaran. Jika selama ini waktu untuk keluarga tersita dengan pekerjaan, pandemi membuat orang lebih banyak berada di rumah. Jika momen bersama keluarga ini terjadi seumur hidup, maka tidak ada alasan menjadikan kesempatan ini sekedar pelampiasan emosi belaka. Selanjutnya, kasus kekerasan dalam rumah tangga justru yang meningkat selama masa pandemi seperti ini. Data dari Komnas Perempuan menyebutkan sebanyak 832 kasus yang 69% diantaranya merupakan kasus dengan relasi personal. Sementara itu, kasus kekerasan juga masih didominasi oleh kekerasan psikis dan diikuti oleh kekerasan seksual dan juga fisik. Tim Liputan Trans 7. Baik, kita sudah lihat dari videonya. Nanti kita akan dibagi menjadi 4 kelompok. Ada pertanyaan panduan nanti yang akan disampaikan. Ada 2 pertanyaan. Ya, boleh dicatat dulu pertanyaannya. Masing-masing catat aja dulu pertanyaannya. Apa yang menyebabkan terjadinya tindak kekerasan berdasarkan video tersebut? Apa yang menyebabkan terjadinya tindakan kekerasan berdasarkan video tersebut? Apa yang menyebabkan terjadinya tindakan kekerasan berdasarkan video tersebut? Kedua, apa yang harus dilakukan supaya tindakan kekerasan tersebut tidak terjadi lagi? Apa yang harus dilakukan supaya tindakan kekerasan tersebut tidak terjadi lagi? Saya ulangi, kedua, apa yang harus dilakukan supaya tindakan kekerasan tersebut tidak terjadi lagi? Sudah? Baik, untuk pembagian kelompoknya silakan berdasarkan menjadi 4 kelompok ya, dari 22 ya. 22 menjadi 4 kelompok. Silakan menentukan kelompoknya secara sendiri saja. Kelompok. Silakan. Sekelompok berarti ada yang 5 ya. Kelompok ada yang bebas. Silakan. Waktunya bisa ya 10 menit ya untuk pertanyaan. Kenapa? Kita akan presentasi setelah itu. Ya, silakan ya, cepat bergerakan ya. Min 1. Ada yang 6, ada yang 5. 2 kelompok 5, 2 kelompok 6. Jadi kelompoknya di belakang langsung. Min 1 ya. Terus oke nih terus. Gini. Kelompok siapa kak? Berapa mau? Mau dibikin pangeran aja. Bisa lagi. Berdua kita. Udah kita 2 aja lah. Dulu sama-sama yuk. Ini udah enggak. Terus sama-sama ini 6 bisa. 6 dia boleh 6. Ada 6 ada 5. Boleh 6. Boleh. Udah 6 1. Oh, 1 2. Udah 2 2. Ya udah. Mau ngumpulin kamera sini. Sini aja. Nah, kita diskusinya dulu. Ya kali kita diskusi kayak gitu, bro. Oh, nanti aku 3. Hah?
Apa yang menyebabkan berdasarkan begitu? Boleh buka apa? Boleh buka apa sih Pak? Apa ini? Oh nggak boleh. Nggak usah kan? Langsung aja. Ini mana? Ada juga. Waduh. Jadi gimana sih? Ada tekanan nggak sih? Tekanan secara ekonomi. Oh, dapat. Iya. Ekonomi dong. Iya, jadi pecat. Baru ekonominya ekonomi kan? Mau situ. Ya kan? Nggak usah sekarang gara-gara tekanan secara ekonomi. Makanya jadi Hah? Itu satu. Sini satu udah ya. Joel, Jos. Kalau bentar doang. ini nggak sih gara-gara tekanan? Ini kita harus mereka lah. Jadi tadi tentang apa? Ya tentang ini orang ini apa? Saja jadi ini karena banyak malah konten itu malah lebih banyak lebih banyak terjadinya apa kekerasan jadi yang besar itu tidak terjadi ini karena faktor lain gua kalau gini bisa ya itu kata cuma biasa aja implement doang terus kata pandemi jadi pandemi gara-gara itu yang menyebabkan pandemi bisa bilang dua faktor tekanan secara ekonomi secara ekonomi sama dari psikologis psikologi pendidikan ya kan kemarin kita bilang separasi kalau udah dibawa dari internet sumber dingin banget di sini akhirnya jadi itu jadi kertasnya di mana? Oh belum kertas Pak. Ini dia. Terus nama kelompok. Di sini lah ya. Faktor ekonomi dan faktor psikis. Iya. Berjelas. Oke. Tak sekali. Berapa menit lagi ya? Sosialisasi lah. Kita langsung lebih menggunakan komunikasi. Sosialisasi kan. Sosialisasi. Ini tetap keras. Lebih dewasa. Jika nama lu dulu apa ya? Kartu SD ya? Offset 19 kan? Masih 20. Pemerintah aja nggak bisa terus kekerasan, nggak terjadi kekerasan. PKS membuat offset itu terakhir. Lalu pertanyaannya bisa di Indonesia yang menyebabkan berarti jawab banyak dijelasin langsung ini aja baca soalnya ntar gimana mana saja yang menyebabkan terjadinya berbeda iya langsung paling menjawab aja iya gak perlu tulis lagi pasti gue nulis nih tulisan itu paling jelek ya nanti mau aja yang menyebabkan yang menyebabkan tindakan kekerasan tapi seperti atau berdasarkan ya coret gue mau suka coret-coret lu jangan
Kamu dari dan Sikis motor ya? Motor dia yang bawa. Hah? Oke, kamu Pak, atur Pak. Kita pulang jam 13.15. Kita jelasin apa selesai? Karena ada tekanan dari sisi ekonomi dan psikis. Itu doang. Nomor 2. Tadi dibilang ekonomi dari yang harus dilakukan di seluruh PKW ini kan yang ekonomi karena stres akibat jadi bos, yang harus dilakukan supaya tindakan kekerasan tersebut tidak terjadi lagi apa? Karena supaya buat nomor 2 Pak. Diharapkan seharusnya keluarga itu menggunakan komunikasi bersama lain dan juga keluarga itu harus bisa harusnya dia menganggap keluarga bisa meningkatkan itu tidak bisa keluarga itu orangnya kan yang harus dilakukan tapi jadi masalah tapi dia tindakan yang dilakukan harus dilakukan masalah utamanya ribut berantemnya orang berantem kita seperti ini kalau pendapat gini kan begini pas didasain baris harus apa sabar meningkatkan komunikasi kenapa enggak mengedepankan komunikasi daripada yang mulia bersama lagi mereka tidak ada masalah cinta baik iya kasih lagi aja kalau masih biar ini tidak terjadi lah biar kita tahu negatif kalau itu keras perempuan bisa sosialisasi Komnas Perempuan ada pasal berikan apa sosialisasi perlindungan sosialisasi edukasi kalau lagi stres habis itu dong itu kan terjadi kan di sini dia apa konsentrasi apa tindakan sebelumnya dia berapa dulu dikasih tahu iya makanya biar nggak terjadi kita kasih tahu karena kita kasih tahu betul waktunya habis. Yes chef. Habis kita mau presentasi dulu untuk pertanyaan yang pertama. Silakan masuk kelompoknya Lipi. Semuanya. Bukan ya soal udah gue soal lain udah jadi. Pertanyaan nomor 1 dan nomor 2. Kelompok lain silakan memperhatikan presentasi dari teman kita nih. Sudah. Dari kelompok kami, jawaban yang kami dapatkan untuk nomor 1 itu apa penyebab terjadinya tindakan kekerasan tersebut di videonya. Yang pertama disebabkan oleh faktor menurunnya pemasukan ekonomi pelaku di masa pandemi ini. Terutama pelaku ini menjual tempe mendoan, dimana kalau pandemi kan harus dibelinya secara offline ya. Jadi karena orang-orang di rumah semua, otomatis turun drastis. Hal tersebut bisa mempengaruhi si
pelaku. Sama untuk faktor kedua karena intensitas bertemu dengan keluarganya kan masih tinggi juga ya, karena diharuskan untuk tetap di rumah. Jadi dia hanya menemukan anaknya ini sebagai sasaran, dia nggak punya samsak yang lain lah. Yang pertama itu pertanyaannya apa yang harus dilakukan agar kekerasan tersebut tidak terjadi? Yang pertama adalah bentuk komunikasi dalam teguran atau tidak mendukung kekerasan. Jadi apapun masalahnya itu harus diselesaikan dengan komunikasi. Kuncinya adalah komunikasi, yaitu dibicarakan. Setelah apapun masalahnya kalau dibicarakan baik-baik dilakukan merumuskan dalam proses. Faktor kedua itu pengelolaan emosi yang lebih ditingkatkan lagi. Jadi kayak kita bicara emosi, kita harus bisa benar-benar mengontrol emosi kita agar tidak melakukan tindakan yang benar-benar buruk. Kita untuk kelompok yang berikutnya kelompok yang panik. Kelompok panik. Ya. Kelompok kita. Pertanyaan yang sama. Pertanyaan pertama dan kedua, silakan dijelaskan. Jadi menurut kelompok kami, penyebab terjadinya tindakan kekerasan ini adalah karena faktor ekonomi yang turun. Dia pemasukannya itu kurang secara ekonomi dan emosinya dia tidak bisa dikendalikan. Juga kurangnya komunikasi antara orang tua dan anak, makanya dia gara-gara dia kesel terus dia jadi kesel anaknya datang ke situ dia jadi kedua, apa yang harus dilakukan supaya tindakan kekerasan tersebut tidak terjadi lagi? Yang harus dilakukan supaya tindakan kekerasan tidak terjadi lagi adalah dengan menerapkan pembebasan bersyarat kepada pelaku pidana. Jadi pelaku itu dibebaskan, akan tetapi terdapat pengawasan dari lembaga, entah itu dari Komnas Perempuan atau KPA. Iya, KPA. Jadi kalau sewaktu-waktu pelaku itu melakukan tindakan yang berulang, bisa langsung dihukum. Oke, tepuk tangan untuk sekarang kelompok tiga, kelompoknya Razia. Duduk. Oke, jadi untuk yang nomor satu, selamat siang semuanya. Siap. Kami akan mencoba presentasikan jawaban dari hasil diskusi kami. Jadi untuk yang nomor satu, soalnya yang apa yang menyebabkan terjadinya tindakan kekerasan berdasarkan video tersebut. Kelompok kami menemukan jawaban itu karena adanya tekanan dari sisi ekonomi dan sisi psikis. Ekonomi itu karena penurunan pendapatan karena COVID. Nah, psikis ini karena pendapatannya sudah turun, jadi dia stres. Jadi nomor ini yang harus dilakukan supaya tindakan kekerasan tersebut tidak terjadi lagi adalah yang pertama meningkatkan komunikasi dengan keluarga. Supaya terjadi terjalinnya harmonisan. Yang kedua itu memberikan sosialisasi kepada keluarga-keluarga supaya tidak terjadi kekerasan tersebut. Tepuk tangan untuk kelompok. Sekarang kelompok 4, kelompok lain. Terakhir itu, Pak. Oke, silakan. Jadi apa yang menyebabkan tindakan kekerasan dapat terjadi berdasarkan tiga yang dilakukan. Oke.
Jadi kelompok saya menemukan beberapa faktor, yaitu kurangnya sosialisasi orang tua terhadap bahaya tindakan kekerasan terhadap anak, sehingga menyebabkan kesehatan mental secara psikologis dari pernikahan tersebut. Dan hal ini juga disebabkan karena kurang komunikasi antara orang tua dan anak. Lalu faktor yang kedua adalah kurangnya kemampuan yang dimiliki oleh kepala keluarga dalam memenuhi faktor ekonomi yang seharusnya dapat terpenuhi karena ekonomi yang tinggi. Oke, pertanyaan yang kedua yaitu upaya apa yang harus dilakukan supaya tindakan kekerasan tidak terjadi lagi? Yang pertama yaitu memberikan pandangan pada orang tua untuk melakukan sosialisasi dalam keluarga agar dapat terus terjalin hubungan yang baik antara anak dan orang tua. Hal ini dapat menghindari kekerasan antara rumah tangga. Lalu solusi yang kedua adalah memberikan dukungan dalam bidang keagamaan dengan memberikan pendidikan agama kepada anak tersebut dan kedua orang tuanya. Matius, namanya Matius. Baik, ya. Jadi masing-masing kelompok tadi itu sudah mempresentasikan ya 2 pertanyaan berdasarkan video yang dilihat tadi itu. Ya. Nah, ada 2 kata kunci tadi dari presentasinya ya. Pertama komunikasi, ya. Yang kedua adalah pengelolaan emosi. Ya, jadi itu kata kunci ya, kata kunci dari 2 pertanyaan tadi itu yang menyebabkan terjadinya tindakan kekerasan di dalam masyarakat. Ternyata bahwa ketika komunikasi kita itu tidak berjalan dengan baik ya, dengan orang lain, menimbulkan ada namanya kesalahan pemahaman akan apa yang disampaikan oleh orang lain. Yang kedua itu soal emosi. Ya, tadi yang saya bilang kan, ketika orang tidak bisa mengelola emosi dengan baik, apapun selalu diarahkan atau diluapkan atau diungkapkan dengan tindakan kekerasan. Nah, saya mau masuk ke kitab suci ya, karena pelajaran agama. Ya. Dari dalam Injil ya, dikatakan ya, ketika Yesus ditangkap di Taman Getsemani, dan pada saat itu salah satu muridnya itu mengambil pedang dari salah satu prajurit itu kan memotong telinganya. Apa yang dikatakan oleh Yesus? Taruhlah pedang. Masukkan pedangmu, ya. Karena siapa yang menggunakan pedang, dia akan mati dengan pedang. Jadi maksudnya apa? Tidak membalas kejahatan. Kekerasan itu tidak boleh dihadapi dengan kekerasan, tetapi dengan kasih. Apa yang dilakukan oleh Yesus? Mengambil telinganya, dipasanglah pada tempat dari 2. Lalu kemudian menjadi artinya apa? Bahwa kekerasan itu tidak bisa dilawan dengan kekerasan, tapi kekerasan itu harus dilawan dengan kasih. Itu yang diajarkan oleh Yesus, dan hukum utama yang diajarkan oleh Yesus adalah cinta kasih, ya. Cinta kepada sesama dan cinta kepada Allah. Ya. Ingat ketika dia berdoa di atas kayu salib, ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka berbuat. Itu menjadi inti secara keseluruhan kita. Nah, bentuk-bentuk kekerasan itu bisa Anda baca nanti di modulnya, ya. Yang merupakan ya bisa kita mengidentifikasi bahwa tindakan kekerasan dilakukan dalam video tadi itu mengarah pada kekerasan dalam bentuk apa? Kan ada rupa-rupa kekerasan, ada wajah-wajah kekerasan. Anda bisa identifikasi itu masuknya kekerasan mana. Nah, sebagai tugasnya masing-masing orang nanti boleh membuat dalam bentuk video sesuai dengan minat kamu, gayamu, tapi bisa dia buat apa? Boleh membuat artikel, boleh membuat dalam bentuk infografis, atau boleh
lain ya untuk menyatakan penolakan atau mengkampanyekan tentang penolakan terhadap tindakan ke. Nah, sekarang Bapak mau kasih contoh aja dulu ya. Halo. Saya kasih contoh ya yang tadi saya ceritakan. Ini salah satu video, ada juga di TikTok. Aku mengantar. Ini video yang dibuat oleh anak Antonius ya. Abang ini enggak?
akhir-akhir ini memang sering terjadi dengan kekerasan di lingkungan kita, baik dari lingkungan keluarga, pertemanan, hingga masyarakat. Hal ini terjadi karena kurangnya kesadaran bahwa kita itu adalah makhluk sosial yang harusnya saling mengasihi satu sama yang lain. Oleh karena itu, marilah menambahkan kasih bagi kasih bisa bangun lebih dini. Coba kasih Oke, itu videonya tadi ya. Lalu bisa dalam bentuk yang lain ya. Dalam bentuk kalau anak-anak sekarang kan suka TikTok ya. Nanti bentuk tugasnya silakan bebas untuk memilih ya. Sesuai dengan kemampuan kamu ya. Minat kamu itu mau buat seperti apa. Ya. Sekarang kita sudah sampai di ujung pembelajaran, tapi saya mau tahu dulu dari proses yang tadi dari awal sampai sekarang, kira-kira rasanya atau perasaan kamu itu seperti apa. Saya minta si Tuan dulu. Ayo. Perasaan kamu dari awal sampai sekarang sampai terakhir. Jadi kalau saya kalau di radio, jadi perasaan saya tadi kita udah senang karena saya mendapatkan banyak pembelajaran mengenai budaya kasih dari lawan sama budaya kekerasan. Saya sangat senang karena mendapat pembelajaran. Oke, tepuk tangan dulu. Jadi kita sudah menyelesaikan proses pembelajaran atau materi kita tadi ya, dari awal sampai dengan akhir tadi dengan penugasan ya. Saya berharap bahwa apa yang kita pelajari hari ini tidak hanya sekedar untuk mendapatkan pengetahuan ya, tetapi lebih pada bagaimana kita mempraktekkan dalam hidup kita setiap hari. Karena bagaimanapun dalam realitas kehidupan kita setiap hari pasti kita menemukan situasi yang sama dengan apa yang disampaikan dalam video tadi. Dan itu akan berhenti ketika setiap orang sadar ya, bahwa hidup itu adalah anugerah yang diberikan oleh Tuhan kepada setiap orang. Dan kita harus saling menghargai. Amin. Itu ya, itu menjadi hal atau pesan yang saya sampaikan kepada kita semua. Baik, kita akan tutup dengan doa. Silakan salah satu yang bertugas hari ini. Ada Pak. Ini. Tidak ada. Bapak tidak boleh mau Raja berdiri. Raja, silakan. Mari berdiri. Sponsornya. Aku pukul. Doakan saya secara Tuhan, terima kasih karena Engkau telah melancarkan kegiatan kami pada hari ini. Tuhan, berkatilah supaya apa yang baru saja kami kerjakan, kami dengarkan, agar dapat bermanfaat bagi kami ke depannya. Sekarang kami melanjutkan aktivitas kami lagi di lain tempat dan pulang dari tempat ini. Berkatilah supaya kami dapat sampai ke tujuan kami dengan selamat tanpa kekurangan sesuatu. Terima kasih Tuhan. Amin. Terpujilah Maria wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Saudara kami tidak
Barisan